Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Andi Abdul Zaki dengan NPM 102211125 dari kelas C2 Akuntansi di Universitas Teknologi Digital. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Ma'rifatul Quran yang artinya mengenal Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Selanjutnya kita langsung saja kepada pembahasan yang pertama mengenai ta'rifatul Quran ataupun definisi Al-Quran. Secara etimologi ataupun secara bahasa, Al-Quran ini berasal dari bahasa Arab, yakni kata qoro'a yaqro'u, yang artinya bacaan ataupun sesuatu yang dibaca secara berulang-ulang. Adapun secara terminologi, Al-Quran merupakan firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW, melalui perantara malaikat Jibril yang tertulis dalam bentuk mashaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir, di mana ketika kita membacanya itu dianggap sebagai nilai ibadah. Yang kedua, mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat merupakan suatu perkara luar biasa yang tidak akan mampu manusia membuatnya, karena di luar batas kemampuannya. Mukjizat dianugerahkan kepada Nabi dan Rasul, dari mulai Nabi pertama yakni Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi dan Rasul terakhir yakni Nabi Muhammad SAW. Adapun bukti bahwa Al-Quran ini sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Selanjutnya bab 2 mengenai muqtadha al-iman bil Quran, yang artinya tuntutan iman kepada Al-Quran. Setelahnya kita memahami apa itu Al-Quran, maka ada tuntutan bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran diturunkan secara mutawatir, sehingga terpelihara salahnya. Jadi Allah menurunkan Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ini secara berangsur-angsur. Mengapa demikian? Karena Al-Quran diturunkan ayat per ayat itu sesuai dengan peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh para sahabat atau yang dialami oleh Nabi Muhammad pada zamannya. Sehingga ketika ada suatu fenomena ataupun peristiwa yang terjadi menimpa mereka, Allah langsung menurunkan ayat sebagai solusinya. Dan yang kedua, membaca Al-Quran adalah ibadah. Karena Al-Quran ini merupakan bentuk mashaf yang di dalamnya terdapat tulisan bahasa Arab. Ketika kita membaca Al-Quran dengan niat kita ibadah kepada Allah, maka kita akan diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Melanjut ke bab selanjutnya, yakni tentang Asmaul Quran ataupun nama-nama Al-Quran. Yang pertama, Al-Huda, yang artinya itu petunjuk. Allah menurunkan Al-Quran ini sebagai petunjuk untuk umat manusia. Mengapa demikian? Karena sejatinya manusia dilahirkan ke dunia itu dalam keadaan fitrah yang tidak mengetahui apapun. Sehingga Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup untuknya dan petunjuk untuk menjalani kehidupan di dunia. Sehingga ketika manusia itu wafat, kembali ke hadapan Allah dalam keadaan bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Dan yang kedua, Al-Quran, nama lain dari Al-Quran adalah sebagai Al-Furqan ataupun pembeda antara hak dan yang batil. Yang ketiga, Al-Zikr ataupun Al-Zikri sebagai pengingat ataupun pemberi peringatan. Al-Isra ayat 82. Yang keempat, nama lain dari Al-Quran adalah Mau'izah dan Syifa, yaitu sebagai pelajaran dan obat. Kemudian poin selanjutnya, nama lain dari Al-Quran adalah Busro. Ini dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 102.
Dan yang terakhir adalah al-haq, yakni kebenaran, dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 147. Di bab selanjutnya kita membahas tentang fungsi Al-Quran. Karena setiap sesuatu yang Allah ciptakan, setiap sesuatu yang Allah turunkan itu pasti mengandung fungsi. Begitupun Al-Quran yang diturunkan sebagai pedoman hidup bagi umat Islam mempunyai banyak fungsi. Di antaranya yang pertama, fungsi dari Al-Quran ini sebagai kitab berita dan kabar. Dan yang kedua, sebagai kitab hukum dan aturan. Yang ketiga, sebagai kitab jihad. Yang keempat, fungsi dari Al-Quran sebagai kitab tarbiyah. Yang kelima, sebagai pedoman hidup. Dan yang terakhir, sebagai kitab ilmu dan pengetahuan. Kemudian melanjut ke poin selanjutnya, masih di bab Muqtado al-Iman bil Quran, namun subjudulnya berhubungan erat dengan Al-Quran. Adapun poin-poin yang terkandung di dalamnya, yang pertama tilawatan. Sebagai umat Islam yang beriman, karena kita sudah mengetahui apa itu Al-Quran, maka ada tuntutan untuk kita. Apa yang pertama? Tilawatan. Kita harus membacanya. Dan yang kedua, fahman. Setelah kita membaca, maka kita harus memahami. Fahman, memahami. Begitupun selanjutnya, setelah kita membacanya, setelah kita memahaminya, maka ada tuntutan kita untuk apa? Tatbikon, mengamalkannya. Dan yang terakhir, hifzon, ataupun menghafal dan juga menjaga Al-Quran. Dan di bab yang terakhir, ini ada tuntutan iman kepada Al-Quran. Di poin yang pertama adalah mentarbiah diri dengan Al-Quran. Artinya kita harus mampu menjadikan Al-Quran ini sebagai sumber untuk pendidikan diri kita. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 151. Poin yang kedua adalah menerima dan tunduk terhadap hukum-hukumnya. Karena di dalam Al-Quran itu terdapat beberapa larangan dan beberapa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tugas kita adalah amar ma'ruf nahi munkar, menerima dan tunduk terhadap hukum-hukumnya. Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Poin yang ketiga, tuntutan iman kepada Al-Quran adalah dakwah, yakni menyeru orang-orang dalam Islam dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat An-Nahl ayat 125. Dan poin terakhir dari tuntutan iman kepada Al-Quran adalah menegakkannya di muka bumi, dijelaskan dalam Quran surat As-Su'ara ayat 13. Mungkin sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Khudma sopa wada makadar. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.